saya dikasih buku versi demo ini masih dummy dari Mas Didit dan Mas Adit. Kemudian saya baca-baca ya versi demo ini kalau band-bandan ya. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Adit dan teman-teman sekalian. Tanpa bantuan teman-teman sekalian, buku ini tak akan pernah jadi. Maka marilah kita merayakan kerjasama kita dari berbagai macam genre, atau apapun kita pilih, skin atau punk atau terserah lah kita memilih jalan hidup yang seperti apa. Tapi buku ini adalah berkat kerjasama kita semua. Kita tahun 2012, personil yang lama itu personil original, Catur, saya sendiri, terus Didik sama si Ferry. Ferry sama Didik saat itu mengundurkan diri tahun 2012 karena alasan mereka sudah tidak bisa lagi untuk ngeband. Alasan pertama yaitu tentang sudah kesibukan karena masalah keluarga, juga masalah pekerjaan, sehingga sulit untuk membagi waktu band-bandan. Beberapa bulan kemudian Catur menyusul, artinya saya sendirian sebagai penasihat saat itu. Saya juga memutuskan untuk bubar. Mungkin saat ini kita sudah agak relevan lagi untuk band-bandan. Jadi saya nyatakan bubar. Saat itu hari Minggu, saya keluar coba jalan-jalan, refreshing, kembali ke kampung tempat kami dulu bentuk band-bandan, di Blimbing tempatnya saat itu, tempat orang tua saya tinggal waktu itu. Saya coba jalan-jalan situ bersepeda. Saya udah lama nggak bermain di situ. Akhirnya di situ saya ketemu, tanpa sengaja saya ketemu dengan teman lama, dan kami mampir ngobrol sejenak. Dia cerita tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang sekarang. Tentang sekarang, dia sudah punya anak yang berumur SMA kelas berapa kira-kira? Kelas 2 SMA, mungkin 17 tahun ya, 17 tahun. Dari obrolan situ saya merasa berdosa dalam tanda kutip. Dia bilang ini, anakku sing harus iki koyo awakmu ya. Oh, underground. Kemudian gimana ceritanya bisa tiba-tiba ketemu sama penulis itu Adit, kemudian menceritakan kegelisahan dan keresahannya itu sampai akhirnya jadi buku seperti ini. Itu mungkin yang masih misteri. Terus aku akhirnya penasaran dengerin No Man's Land, ngikutin kisahnya. Dari situ secara nggak langsung timbul kebanggaan. Ternyata band Malang sempat di era 90-an udah sampai Eropa, sampai Malaysia. Mas Didit dulu waktu itu belum ada internet, Mas Didit udah sering kirim surat ke Malaysia, ke Eropa, ke Belanda, ke Amerika. Cuman bermodal dari cover kaset. Biasanya di cover kaset ada alamatnya. Dia kirim surat sana, coba-coba berhasil, ada yang dikirim, ada yang dibalas, ada yang enggak, ada yang nggak nyampe entah kenapa. Terus akhirnya setelah itu makin paham Mas Didit seperti apa, terus mulai terus makin penasaran, jadi sering ngikutin dia ke panggung, terus nongkrong. Bahkan akhirnya sempat aku dulu waktu hobi foto, aku foto Mas Didit, cover fotoku dipakai cover Mas Didit yang itu. Perkembangan dari No Man's Land, mungkin saya yang mengikuti dari awal. Belajarnya kita juga dari saya Didit ini. Kita juga khusus bareng gitar basket. Tapi pertama saya ikut, tapi ternyata saya mutung duluan, Didit terus gitar basiknya. Terus dulu saya juga pernah sama Didit bikin sebelum spot ya, katanya
Ya, kita bikin juga fanzine Brain to Think How to Speak ya. Di situ sebenarnya kita dari awal sudah banyak ide-ide yang pengen, inilah yang mungkin kita mau jalani, apa yang kita pengen lakukan. Jadi ya, mungkin ada masukan-masukan menjelaskan sedikit yang sekedar kita tahu dulu, gini maunya segini seperti ini. Mungkin ada sekitar beberapa tema gitu ya, sejarah, terus apa yang cerita-cerita yang mungkin kita temui di masa ini. Kan hidup anak muda ya, seperti masuk ruangan gedung. Dalam gedung itu banyak sekali kamar-kamar. Rata-rata kita, saya pernah muda juga ya, nggak tahu apa isinya kamar itu. Kita hanya melihat tampilan, ini kayaknya boys sih, mau buer ini, metu meneh, tiba-tiba gak boys, jual gini meneh. Yang disayangkan itu ketika kita memilih dan bisa keluar, padahal itu bukan pilihan kita. Buku ini saya gambarkan peta. Katakanlah gini, saya memasuki ruangan nomor 23, katakanlah gitu ya, pakai analogi angka. Kamar 23 itu kamar skinhead dan punk. Di kamar 23 saya tidak menyuruh orang yang di luar situ untuk masuk kamar ini. Silakan pilih sendiri pilihanmu. Ketika mereka masuk ruang 23, maka saya sodori buku ini. Ini ada peta di kamar ini. Ketika kamu masuk kamar ini, kurang lebih yang kamu hadapi bakal kelak seperti ini. Dan ketika kamu fase-fasenya kamu lewati, kurang lebih seperti ini. Kamu sama seperti saya, orang Indonesia, hidup di lingkungan yang sama, dengan adat dan budaya yang sama. Jika kamu memilih pang yang seperti apa, itu juga digambarkan bahwa kamu akan mentok di realistismu seperti ini. Ke atas lagi udah nggak relevan lagi. Ya mungkin seperti itu gambaran peta bagi orang yang tersesat dalam kutip di ruangan 23. Saya kasih petanya seperti itu lah mungkin begitu. Terima kasih.